bisa menjadikan acara ini berjalan dengan hikmat dan dengan lancar. Baik, izinkan saya memulai acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Asqalan hafizullahu taala selaku pemimpin majelis Warung Tahsin, yang saya hormati para ustazah dan segenap admin yang bertugas, dan yang saya cintai para peserta daurah bedah makhraj bersama Warung Tahsin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diizinkan berkumpul bersama-sama dalam acara bedah makhraj bersama Warung Tahsin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin kita yang mulia, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para tabi'in-tabi'innya, dan semoga kita sebagai umatnya kelak menjadi salah satu umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti. Dan yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selanjutnya melangkah ke acara inti, yaitu bedah makhraj. Kepada Ustadz Asqalan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Nah, alhamdulillah. Oke, baik. Sinyal saya putus-putus kah? Aman Ustadz. Sinyal saya putus-putus nggak teman-teman? Kami? Aman Ustadz. Tes. Bunda-bunda ada yang bisa buka mute-nya? Bagaimana suara Ustadz? Aman Kak. Ya, Aman kami. suara saya putus-putus. Iya, putus-putus sedikit Pak Ustadz. Sebentar ya. Assalamualaikum, kok nggak ada gambar ya? Oke, tes. 1, 2, 3, tes. Oke, jelas suara saya teman-teman ya. Insya Allah ya. Jelas Ustaz. Sekali lagi tes, teman-teman suara saya jelas. Aman Ustadz. Alhamdulillah Aman. jelas aman, insya Allah. Jelas Ustaz. Oke, baik. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Allahumma anta bi annani asyhadu an Allahus samad alladzi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka astaghfirullah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghra. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghra. Naam. Alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih yang sudah mengikuti daurah warung tasin fasahatul lisan. Bagaimana cara pengucapan per huruf, bagaimana kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf, di mana posisi lidah, apa yang menyebabkan suara itu bisa menjadi tebal, kapan suara itu bisa menjadi tipis. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majelis ilmu. Tidak semua orang mampu mengikuti majelis-majelis ilmu, bahkan duduk mendengarkan saja belum tentu. Ya. Nah, saya Al-Fakir juga teman-teman semua mengingatkan bahwasanya kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tuntutlah ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan jiwa, dengan raga, dengan hati yang paling baik. Al-Qur'an bukan sekedar kitab ya yang diletakkan di atas rak. Al-Qur'an bukan sekedar kalau ada orang mati baru dibaca. Itu pun kalau bacanya benar ya teman-teman ya. Bukan juga pula hanya sekedar kalimat-kalimat sebagai bercandaan atau kalimat-kalimat ya saya tahu Quran tapi saya nggak tahu cara bacanya, saya nggak tahu bagaimana cara mengamalkannya. Berapa banyak sekarang ya orang-orang teman-teman mungkin ada di antara keluarga kita, suami kita mungkin, anak-anak kita mungkin mereka kurang ya perhatiannya terhadap Al-Quran. Mereka percaya kepada Al-Quran, tapi mereka rasa-rasa anak-anak kita, suami kita, Apaan Ustaz? Ustaz? Mohon maaf bunda-bunda, di bunda apakah suara Ustaz hilang? Iya, sama nge-like, Kak Mei. Iya, Kak Oh Mei. iya. Iya, sebentar. Ustaz? Apa mati lampu di sana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan oke, masih ada suara sekarang jelas? ada Ustaz. Nah, ya alhamdulillah ya kayaknya wifi-nya atau gimana tadi lancar-lancar aja ya, tapi Allah Rasulullah alam. Kenapa nih bisa tiba-tiba mati putus? Ya sekali lagi saya ingatkan teman-teman semua ya, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak menasihati diri kita sendiri, kepada keluarga kita, ahlul bait kita yang ada di rumah, suami yang sibuk bekerja, anak yang sedang menuntut ilmu. Ya. Berapa banyak orang-orang di luar sana, laki-laki yang kuat, wanita-wanita yang cantik, yang merasa dirinya Ngelik lagi ya bunda-bunda ya? Iya, Kak Mei. Apa nggak ada Allah. suaranya? Qadarullah ya. Mohon maaf ya bunda-bunda ya. Mungkin sinyalnya Ustadz sedang bermasalah. ya tes masih kah? Apa ya?
Saya Udah nge-like Ustaz. sudah pakai data padahal ya. Ada Romo. Saya kurang paham juga nih kenapa ini tiba-tiba begini ya. Oke, baik, tanpa lama kita langsung saja memulai materi kita pertama, yaitu mengenal ithmamul harokat. Ya, bismillah, semoga Allah mudahkan. Oke. Nah, ya teman-teman semua, perlu diketahui sebelum kita belajar huruf, ya, sebelum kita belajar huruf-huruf hijaiyah, mana fathah, mana kasrah, mana dhammah, maka yang pertama kita lakukan adalah bagaimana caranya melafalkan ithmamul harokat dengan baik dan benar. Ithmamul harokat itu memiliki tanda, ya, memiliki ciri-ciri. Kapan dia harus dibaca tebal, kapan dia harus dibaca tipis, kapan lidahnya itu sejajar, kapan pangkal lidahnya naik, kapan pangkal lidahnya turun. Nah, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Gambar saya jelas, teman-teman? Jelas, Gambarnya Ustaz. masih jelas? Baik. Jelas. Yang pertama, kita belajar bagaimana cara penyebutan fathah. Cara penyebutan fathah. Di layar kita bisa lihat di sini penyebutan fathah, teman-teman. Bisa lihat ya. Ada tulisan fathah ya, atau dalam bahasa Arabnya al-maftuh, ya, atau al-maftuhu. Nah, huruf fathah dalam keadaan tipis, ya, ujung lidahnya selalu sejajar dengan gigi seri bagian bawah. Oke, saya contohkan, kita belajar dari bab dasar, yaitu ismamul harokat. Nah, lihatkan sebentar ya, teman-teman. Ismamul harokat pada huruf hamzah ya. Sebentar. Oke. Ini adalah ismamul harokat, pengucapan huruf ketika dia dalam keadaan tipis, atau 21 huruf dalam keadaan tipis. Ya. Perlu diketahui, setiap huruf yang tipis ketika dia berharokat fathah, ya, ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. Sekali lagi ya, saya ulang teman-teman. Ismamul harokat, kita belajar dari ismamul harokat, yang paling pertama adalah harokat fathah. Setiap huruf yang tipis, ada 21 huruf. Ya, ada 21 huruf. Ujung lidahnya selalu sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. Ya, saya rasa sampai sini cukup dipahami ya, teman-teman ya. Perhatikan di layar. Di sini ujungnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. Ini belum ada hurufnya. Ini hanya harokat fathah saja. Ini belum dimasuki huruf. Masih pada ismamul harokat. Lalu, kalau dalam keadaan tebal, berarti sisanya, 7 huruf sisanya adalah dalam huruf-huruf yang tebal. Huruf yang tebal itu
ada tuh 7. Ada qaf, ada kho, ada ghain, ada to, ada bod, ada dho. Ya. Ada sode terakhir. Nah, kalau dia huruf yang tebal, ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya turun, pangkalnya naik. Saya ulangi, setiap huruf yang tebal, harokatnya fathah. Ujung lidahnya selalu sejajar dengan gigi seri bagian bawah, ujungnya ya. Tengahnya turun, pangkalnya naik. Nanti saya akan langsung praktekkan bagaimana caranya melafalkan pada huruf tipis dan huruf tebal. Ya, dengan posisi fathah. Oke, sampai sini ada teman-teman yang mau ditanyain? Silakan. Baik, teman-teman yang mau bertanya, silahkan angkat tangannya. 3 orang. Boleh, silahkan. Tidak ada. Kalau tidak Ada ada, kami lanjutkan. Ada 1 orang. Silakan yang sudah angkat tangan. Iya, Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya, untuk yang domah ini untuk huruf-huruf yang tebal saja Kak Ustaz? Atau juga untuk huruf yang tipis? Ulangi pertanyaannya. Untuk yang domah. Untuk yang domah, iya. Itu hanya khusus untuk huruf-huruf yang tebal saja atau untuk huruf tipis juga Ustaz? Oke. Untuk huruf domah nanti kita bahas ya habis ini ya. Tapi dalam keadaan tebal dan tipis itu berbeda. Nanti habis ini bahas. Kita sementara fathah. Yang fathah ada pertanyaan? Mbak siapa nih, Mbak Nur? Iya, fathah ketika apa ya Ustaz? Fathah. Oke, saya ulang sekali lagi kalau gitu ya. Teman-teman, Iya. tolong diperhatikan. Huruf fathah, setiap huruf tipis dalam Al-Quran itu kan ada 27 huruf ya. 21 huruf. Setiap huruf yang tipis, hamzah, ba, ta, tha, ja, ya, ha besar, ha, zai, za, dan seterusnya, itu lidahnya selalu sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar, atau pangkalnya turun. Ya, setiap huruf yang tipis itu lidahnya selalu seperti ini. Pasti. Ya. Maka teman-teman syaratnya kalau nanti pas praktek ini ya harus pakai kaca. Kalau teman-teman, kalau saya kan bisa ngelihat dengan lidah saya sendiri nanti. Nah, berikutnya kalau dalam keadaan tebal berarti kan kalau 21 huruf yang tipis berarti 7 yang tebal. Berarti setiap huruf tebal, perhatikan, ini masih harokat fathah ya, kita bahasnya ya. Ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya turun. Tengahnya melengkung. Nah, di sini dikatakan alif yang dibaca takhir serta dengan adanya cekungan di tengah lidah dan tenggorokan yang menyempit. Ya, berbeda dengan alif yang dibaca tarkik. Jadi huruf-huruf yang tebal itu, ya, perhatikan, ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya turun, pangkalnya naik. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak bisa kita lanjut. Kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya setiap bab. Baik, silakan yang mau bertanya, silakan diangkat tangannya Bunda, karena tidak ada pengulangan ya. Dan mohon bertanya sesuai materi, karena materinya bergantian ya. Jadi silahkan, kami buka kolom pertanyaan. Silahkan, angkat tangan. Tidak ada? Kalau Ya, tidak baik. ada, kami lanjutkan. Berikutnya pada harokat kasroh.
Ya, berikutnya pada harokat kasrah. Baik, perhatikan teman-teman. Setiap harokat kasrah dalam huruf-huruf yang tipis. Sekali lagi ya teman-teman, perhatikan. Setiap huruf tipis ketika dia berharokat kasrah, ujung lidahnya berada di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Huruf tipis, huruf-huruf tipis ketika ingin ya mengucapkan huruf kasrah, ujung lidahnya selalu berada di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Itu selalu. Lalu tengahnya naik sampai ke langit-langit. Ya, maksudnya tidak menyentuh langit-langit tapi naik ke langit-langit. Saya ulang sekali lagi. Setiap huruf yang tipis, ya hamzah, ba, ta, tha, ujung lidahnya ya bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya turun. Pangkalnya turun. Itu pasti. Ya, itu pasti. Huruf yang tipis. Huruf yang tipis. Sekali lagi, mungkin saya ulang. Ya, mungkin ada yang mencatat. Nanti ini ada rekaman ya teman-teman ya. Jadi jangan takut ketinggalan. Ujung lidahnya berada di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, huruf-huruf yang tipis, tengahnya naik, pangkalnya turun. Lalu bagaimana dengan huruf yang tebal? Bagaimana dengan huruf yang tebal? Kalau huruf-huruf yang tebal, ya, maka pertama pangkalnya naik dulu, ya, maaf, pangkalnya naik. Setelah pengucapannya dia akan kembali turun. Pertama dia naik dulu. Ya, pertama dia naik dulu, setelah pengucapan dia akan kembali turun. Itu untuk huruf-huruf yang tebal. Jadi, Ustaz, kalau huruf tebal ismul harokatnya gimana? Misalnya huruf qaf. Ya. Harokat kasrah. Maka pangkalnya tetap dia naik. Setelah dia pengucapan pangkalnya menjadi turun. Nah. Dan yang terakhir ada ismul harokat pada dhammah. Lihat dhammah. Dhammah ini pada huruf yang tipis, ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Huruf dhammah, setiap huruf yang tipis, ujung lidahnya selalu bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Huruf yang tipis. Kalau huruf yang tebal, Ustaz, posisinya sama. bisa diulang? Oke, baik. Pelan-pelan, Huruf Ustaz. dhammah. Iya. Oke, baik. Huruf dhammah, ya, setiap huruf yang tipis, ujung lidahnya selalu berada di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Ya. Ujungnya naik, pangkalnya naik. Nah, kalau huruf tebal, posisinya sama. Tapi ketinggiannya berbeda. Saya kasih lihat di sini. Ketinggian pada dhammah tebal dan dhammah tipis. Kalau yang ini adalah dhammah yang dalam keadaan tipis. Ini. Ini tipis. Ya, tipis. Yang ini tebal. Gitu. Ya, jadi ketinggiannya berbeda. Kalau tipis ketinggiannya kurang lebih seperti itu, seperti yang saya gambarkan. Kalau yang tebal dia tinggi dalam keadaan dhammah. Dan mulutnya mencucu. Kalau fathah, mulutnya terbuka, tertarik. Ya, tidak tersenyum tapi tertarik saja, ya. Dan mulutnya terbuka satu jari. Kalau kasrah dengan menurunkan rahang. Baik, sampai sini silakan ada yang mau bertanya, angkat tangan, boleh?
Sebelum kita nanti baru ada praktek di 1 jam setelah materi. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan. Ya, yang teratur silakan. Nggak ada yang bertanya? Sepertinya tidak Ya. ada, Ustaz. Oke, baik. Insya Allah Nggak ada sudah pada bertanya? paham ya bunda-bunda ya. Jangan Nah. lupa dicatat ya bunda-bunda, karena sayang sekali kalau tidak dicatat ya. Silahkan dilanjut Ustaz. Nah. Boleh Baik, saya tanya, ingin Ustaz, boleh tanya? ya. Ini, maaf Ustaz, ini ada rekaman enggak? Pasal tengah masak sambil dengar. Ada Makcik. Ada. Ini cucunya mau balik, mau makan nanti. Sekolah. Oke. Sambil-sambil Ustaz dengar nih. Ada rekaman, bagus lah. Oke, terima kasih Ustaz. Yo, Ustaz sama-sama. mau tanya. Ustaz izin Ya. bertanya. Yang tadi yang huruf fathah tipis itu pangkalnya datar apa turun Ustaz? Boleh Fathah kita tipis. sebut turun, ya, fathah dalam keadaan tipis. Boleh kita sebut turun, boleh kita sebut datar. Boleh Ya, kita terima sebut kasih, tipis Ustaz. atau boleh sebut datar. Nah. Baik, kita lanjut ya ke materi ya. Nah, ini adalah posisi bibir fathah dalam keadaan tipis. Ya. Sekali lagi, bunda-bunda, ya, atau bapak-bapak ya kalau ada ya. Nah, setiap dalam keadaan tipis, posisinya selalu seperti ini. Bibirnya tertarik, bukan tersenyum tapi tertarik dan terbuka satu jari. Terbuka satu jari. Ya, sekali lagi saya ulangi, setiap huruf yang tipis, selain bentuk lidah, ada juga bentuk bibirnya. Wajib tertarik. Ustaz, bagaimana kalau membulat? Dia maka menjadi tebal. Ini dalam keadaan tebal. Maka jangan membulat. Membulat sama monyong juga berbeda. Ya, kalau dalam keadaan tipis bibir tertarik, kalau dalam keadaan tebal bibirnya membulat. Ya, saya rasa teman-teman sudah paham pada bab-bab seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah posisi yang tadi ya, Islam harakat yang tadi. 6. Adapun sebuah hujjah, ya, Al-Alamah Ahmad Al-Tibi mengatakan wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammin asy-syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu wal maftuhu bil fathi ifham. Dan setiap dhamma tidak akan sempurna kecuali dengan benar-benar memonyongkan kedua bibir. Maka monyongkan itu dengan kedua bibirnya. Lalu kasro dengan merendahkan rahang. Turunin. Rahang yang bisa turun itu cuma ini doang nih. Rahang yang bagian sini nih. Atas nggak bisa turun. Dan fathah dengan membukanya. Maka fahamilah. Nah, baik. Sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya? Habis ini kita akan masuk kepada sesi praktek. Usahakan teman-teman angkat tangan dulu ya kalau mau bertanya ya teman-teman. Jadi Silahkan bunda-bunda. kita kasih kesempatan nanti. Tidak ada yang mau bertanya di sini, Masya Allah ya. Sudah paham semua ya. Baik, silakan dilanjutkan Ustaz. Nah, ya baik. Kita akan mulai dari penyebutan hamzah. Penyebutan hamzah. Kita akan mulai. Oke. Kita akan mulai dari penyebutan hamzah. Ya teman-teman ya. Perhatikan gambar sebelumnya kita sudah
melihat ismamul harokat, ya, ketika dia berharokat fathah, huruf tipis, ujung lidahnya sejajar dengan gigi jari bagian bawah, tangannya datar, pangkalnya datar. Dan huruf hamzah keluar dari aqsal lisan, ya, keluar dari aqsal lisan atau pangkal tenggorokan. Bisa dilihat di sini ada pangkal tenggorokan sebelah sini. Ya, di sini ada pangkal tenggorokan. Ketika menunjukkan hamzah dan ha, di sini ada hamzah dan ha. Ada hamzah dan huruf ha. Ya. Ujung lidahnya sejajar dengan gigi jari bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. Ya. Ujung lidahnya sejajar dengan gigi jari bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. Buat teman-teman yang belum pernah ikut kelas warung tahsin, ya, mungkin Anda berpikir apakah ini penting atau tidak? Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali ngikut, ketahuilah sesungguhnya yang menyebabkan suara itu bisa menjadi tebal, bisa menjadi tipis itu adalah posisi bibir dan lidah. Ya, perlu diketahui teman-teman. Yang menyebabkan suara itu bisa menjadi tebal dan tipis adalah posisi lidah. Posisi lidah. Yang menjadi tebal dan menjadi tipis. Ataupun kedua bibir. Itu bisa menjadi sebab huruf itu bisa menjadi tebal atau bisa menjadi tipis. Maka huruf yang pertama kita akan bahas adalah hamzah dan ha, ya. Thumma li aqsal halqi hamzun ha. Tamam. Baik. Saya akan praktekkan sekarang. Saya akan stop layar. Oke. Bisa. Oke, Kak Mei, perhatikan di sini layar saya jelas. Maksudnya Jelas, Ustaz. gambarnya jelas ya. Jelas. Oke, tadi perintahnya adalah ujung lidahnya sejajar dengan gigi jari bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar, hamzah dan ha. Kita akan contohkan dalam keadaan fathah tadi tipis. Ya, perhatikan. Saya akan zoom ini, ya, dengan posisi lidah seperti ini. Perhatikan. A. Mungkin saya akan tambahkan pencahayaan, teman-teman, agar bisa lebih terlihat. Perhatikan. A. Lidahnya tanpa bergerak. A. Lalu dengan huruf H. Tanpa bergerak lidahnya. Aha. Giginya satu jari. Tanpa harus ada bergerak. Ya, itu dalam keadaan fathah. Sekarang bagaimana dalam keadaan kasroh? Maka perintahnya tadi, ujung lidahnya bertemu tempat tumbuh gigi jari bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya turun. Ihi. Jadi apabila ujung lidahnya bertemu tempat tumbuh gigi jari bagian bawah, tengahnya pasti otomatis naik. I. Lalu ucapkanlah vokal I. I. Ihi. I. Lalu doma bagaimana? Ketika doma sama, ujung lidahnya tempat tumbuh gigi jari bagian bawah. Seperti ini. Tapi ketinggiannya berbeda dengan kasroh. Kalau kasroh tinggi sekali. Kalau doma, U, hu, hu, i,
hi, a, ha, aha, aha, hihi, ihi, uhu, uhu. Kesalahan, perhatikan. Hati-hati ketika mengucapkan huruf hamzah, lidahnya tidak boleh di atas. A, 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 a. Suaranya menjadi tertahan. A, a, a. Ini posisi yang salah. Lalu posisi yang salah kedua adalah di tempat tumbuh gigi. A, a. Betul. Misalnya, saya bisa kok ngucapin huruf hamzah, ujung lidahnya di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. A. Betul. Bisa nggak? Bisa. Betul. Tapi perpindahan hurufnya akan menjadi sulit. Akan menjadi sulit. Perpindahan hurufnya akan menyulitkan teman-teman. Au. Au. Apalagi dari tempat tumbuh gigi ke ain. Itu akan menjadi sulit. Makanya hati-hati, posisi lidah ini sangatlah penting. Lalu berikutnya, ketika huruf hamzah, ya harokat fathah, lidahnya tidak menempel, tidak sejajar. A, 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 a. Dia menjadi imalah. Lidahnya nggak nempel. U, u, Maka teman-teman pastikan ketika pengucapan huruf hamzah, gitu ya, ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. Itu dalam keadaan hamzah, dalam keadaan fathah. Oke, baik, sampai sini dulu sebelum kita masuk ke kasroh dan Thomas. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, Bunda-Bunda, silahkan bagi yang ingin bertanya. Oke, kalau misalkan Bunda malu untuk bertanya secara langsung, boleh diketik ya, nanti kami bacakan. Boleh diketik di kolom komentar. Silahkan. Tidak ada? Oke, baik. Baik. Kalau gitu kita lanjut pada... Ulang yang fathah tadi, Ustadz. Tengah lidahnya di mana sama pangkalnya? Gimana pertanyaannya? Untuk harokat fathah, Harokat posisi fathah lidah, tadi Ustaz. yang tengah lidahnya di mana sama pangkal lidahnya? Oke. Huruf hamzah, harokat fathah, ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah. Sejajar. Tengahnya datar, pangkalnya datar. Atau pangkalnya turun, sama saja. Ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. Jadi kalau saya zoom lagi seperti ini, ya. Saya tambahkan cahaya. Gitu ya. Nah. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada... Oh, sebentar Ustadz, ada pertanyaan di bawah ini. Tapi kok tidak ada ini ya, kolom komentar ya? Oke. Apakah imalah hanya dipengaruhi dari posisi lidah yang kurang, Kak? Adalah dari pengaruh dorongan suara? Adalah. Maksudnya? Oke. Apakah, Bisa iya. Apakah dari pengaruh dorongan suara? Saya ulangi, apakah imalah? Saya belum nangkep. Gimana? Oke, saya ulangi Ustadz. Baik. Apakah imalah hanya dipengaruhi dari posisi lidah yang kurang? Apakah dari pengaruh dorongan suara? Oke. Paham. Sejauh penelitian yang saya lakukan ya dengan guru-guru kami, imalah itu hanya terjadi pada posisi lidah, tidak pada posisi suara. Suara hanya berpengaruh kepada suara yang keluar dari mulut dan hidung. Tidak ada pengaruhnya pada
imalah pada suara. Yang menyebabkan, sekali lagi, kita kembali ke rumusnya, yang menyebabkan suara itu tipis, ya tebal, adalah posisi lidah dan bibir. Saya akan kasih contohkan seperti ini. Ini dalam keadaan fathah. A, al, yang membuat suara itu berubah adalah posisi lidah. Bukan posisi suara. Suara hanya berpengaruh keluar dari mulut atau dari hidung. Nggak bisa keluar dari kuping. Barakallah. Oke, cukup. Ada lagi? Kalau nggak kita lanjut ya. Ada Ustadz. Silahkan Bunda Eni. Terima kasih Kak Mei. Ustadz, yang kesalahan pengucapan fathah yang pertama tadi bisa diulang Ustadz. Kesalahan mengucapkan hamzah fathah. Oke. Yang pertama. Yang pertama, ya, mengucapkan hamzah berada di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Ya, seperti ini. Dia berada di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Betul bisa, betul. Saya bisa, ya betul bisa. Tapi menyulitkan Anda pindah ke huruf setelahnya. Menyulitkan Anda pindah ke huruf setelahnya. Atau lidahnya tidak nempel, tidak sejajar dengan gigi seri bagian bawah. Lidahnya tidak menempel. Maka suaranya berubah menjadi imalah. Imalah itu bisa menempel lidahnya, bisa tidak nempel, tergantung memang kondisinya. Maka teman-teman, saya harap Anda mengikuti tutorial ini, ya penelitian dan penelitian yang sudah dilakukan oleh kami, tim dari Warung Tahsin, dan kalian bisa rasakan sendiri, ya, agar Anda tahu. Oke, baik. Saya rasa cukup. Kita akan lanjut pada hamzah yang kasrah. Hamzah yang kasrah. Hamzah yang kasrah, ya, normalnya, bukan normalnya, tepatnya adalah tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Jangan sampai lidah kita sejajar. Ya, teman-teman bisa langsung praktek. Coba nyebutin hamzah, hamzah kasroh, tapi lidahnya datar. Bukan di sini tapi gini, jadi imalah lagi. Lidahnya datar. Oke? Itu kesalahan pertama. Lidahnya datar. Harusnya kan di tempat temu gigi di bagian bawah tadi. Atau ya, kesalahan yang lain, lidahnya tidak menyentuh juga. Jadi imalah juga. Jadi sekali lagi, yang menyebabkan suara itu miring, ya, adalah posisi lidah. Yang pertama, harusnya dia di tempat tumbuh gigi seri, jadi lidah datar, tidak sesuai dengan Islam muharokat, rumusan yang sudah ratusan ribuan tahun yang dibuat oleh para ulama. Gitu kan, harusnya tempat tumbuh gigi. Semua buku tajwid semua sama gambarnya, nggak ada yang beda. Lalu kesalahan yang kedua adalah lidahnya ini tidak menempel pada gigi seri bagian bawah. Dia ada jeda di sini. Sama H juga. Ya, gitu ya. Fathah. Harusnya H jadi H.
Ha, ada bedanya nggak? Nggak ada bedanya. Tapi perpindahan hurufnya susah, sulit. Ya, ha, ha, ha. Jadi dimalah. Kalau ha kasroh, hi, didatari lidahnya. He, he, ada ee-nya. Miring juga, imalah juga. He, 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 gitu. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah dhamma. Ha, hamzah, dhamma, ha, dhamma. Kalau hamzah dhamma, ujung lidahnya normalnya seperti ini. Saya gedein. U, 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 U. Nah, jangan sampai seperti ini. Misalnya lidahnya datar. U, nggak boleh. Jadi imalah gak? Ya. Nah, terus lidahnya tidak lagi nempel. Tanpa kita sadari, ya kita sering temukan, apalagi seorang pengajar, ya seorang pengajar Al-Quran, gitu ya. Kalian dituntut untuk memperbaiki bacaan murid-murid kalian. Ada orang yang mengerti, ada orang yang dia bisa menelaah kalimat itu. Bunda, coba lidahnya ke sini, coba nyebutinnya pelan saja, a, i, u, a. Itu saya rasa itu kurang efektif. Anda harus bisa mencari solusi, ya. Solusi pertama A nggak bisa, pakai solusi B. Solusi B nggak bisa, kembali ke solusi C. C nggak bisa, kembali lagi ke solusi A. B nggak bisa, kembali lagi C, sisanya sabar. Gitu ya. Jangan hanya pintar mengoreksi, tapi mencari solusinya sulit. Mencontohkannya apalagi. Kami saja, ya, mungkin ada yang bergabung, kami saja yang menunjukkan posisi lidah. Yang ke kiri, ke kanan, yang datar, yang pangkal, yang naik, itu masih sulit. Bagaimana yang via suara? Bagaimana yang cuman ngaji tapi off cam semua? Off cam. Berarti kan kami mengoreksinya cuman kayaknya orang kita nggak tatap muka, kita nggak bertalaki. Jangan pernah berekspektasi minta dikoreksi secara detail. Kami saja nggak ngelihat Anda posisi bibirnya gimana, posisi mulutnya gimana. Ya, jadi gitu ya. Resiko ngaji di online, apalagi kalian offline, gitu ya. Kalian jangan minta, ini harus sama seperti offline. Kami nggak pernah ngelihat posisi Anda. Kami nggak bisa ngelihat sesuatu yang gaib. Apalagi kecuali binazar. Kami ngelihat baru itu bisa. Paham ya? Tamam. Baik, sampai sini silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain, saya akan buka mic, silakan. Silahkan bunda-bunda yang ingin bertanya. Mohon maaf, silahkan angkat tangan dulu ya sebelum bertanya, agar kami tahu akan ada bunda-bunda yang mau bertanya ya, jadi diangkat dulu tangannya. Baik, silahkan Bunda Fira Sidik. Jadi tadi Hamzah itu di ujung lidahnya di bawah tempat tumbuh gigi. Yang domah Hamzah, bukan Hamzah. Hamzah. Hamzah domah. Itu tadi ujung lidahnya Hamzah kemana? domah. Iya. Hamzah domah. Ujung lidahnya, tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Itu. Paham? Oke. Lanjut.
Baik, selanjutnya Bunda Nova, silakan. Ustadz, itu yang kasro itu tengah lidahnya di mana Ustadz, sama pangkalnya sama yang doma juga gimana? Diulang lagi. Hamzah dan ha ketika harokat kasroh, Hamzah dan ha kan satu makhraj ya. Jadi ujung lidahnya pada kasroh, ya, ujung lidahnya tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Tengahnya naik, pangkalnya turun. Yang kasroh ya, ujung lidahnya tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya turun. Tapi kalau dhammah, ujung lidahnya tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Nah, cukup kholas, nanti sisanya bisa Anda lihat di rekaman ulangnya. Nah, Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, silakan dilanjut Ustaz. Ya baik. Kita lanjutkan. Sebentar, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, huruf yang berikutnya ya, thumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Berarti ini hamzah dan ha besar. Lalu berikutnya adalah huruf ha dan ain. Ha dan ain. Ha dan ain. Baik, kita akan mulai dari huruf ha kecil. Ya, ha tipis, ha pedes kalau kata orang-orang, ha pedes. Gak tahu dia habis makan apa bisa jadi pedes. Tamam. Huruf ha tipis. Sekali lagi, bunda-bunda perhatikan, bagi yang ketinggalan bisa melihat rekamannya kembali nanti. Huruf ha tipis, ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, ya, pangkalnya datar, tenggorokannya menyempit. Oke, baik, saya ulang sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar, tenggorokannya menyempit. Tenggorokannya menyempit. Oke? Baik, sudah? Oke. Kalau sudah, kita akan ya praktekkan langsung. Kita akan praktekkan huruf ha. Huruf ha tipis. Ya, huruf ha tipis. Tadi perintahnya gimana huruf ha? Ujung lidah ya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkal datar. Tapi sebelum kita mulai, saya pengen teman-teman lihat video pada huruf ha, ya, agar teman-teman punya imajinasinya bertambah. Oke, saya akan bukakan satu video huruf ha, ya, sebentar. Huruf ha. Bentar. Ini huruf jim, huruf ba, ini adalah huruf ha. Perhatikan huruf ha, seperti ini. Tenggorokannya menyempit. Seperti itu. Pangkal, jadi mundur lidahnya. Huruf ha. Saya ulang sekali lagi, teman-teman perhatikan.
Bagaimana posisi huruf H? Ujung lidahnya sejajar, tengahnya datar, pangkalnya datar. Dia mundur seperti itu. Lidahnya mundur. Tenggorokannya menyempit. Nah, itu dia. Seperti itu. Ya, saya akan ulang sekali lagi. Perhatikan. Tuh mundur, lalu keluar udaranya. Gitu. Oke, baik, cukup. Kita langsung praktek saja ya. Oke, baik. Tadi ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar, tenggorokan yang menyempit. Mungkin kurang besar dan saya tambahkan cahaya. Perhatikan. A, 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 A. Ketika dalam keadaan fathah. H. Ya. Tidak boleh penyebutan huruf H juga di tempat temu gigi. Gini. H. Betul bisa. Betul bisa, suara tidak berubah. Betul, tapi perpindahan suaranya akan menyulitkan kalian. Di tempat tumbuh gigi di sini. Betul bisa. Tapi perpindahannya akan menyulitkan kalian. Berapa banyak orang yang kesulitan perpindahan huruf ke huruf karena posisi lidah yang salah. Tidak juga boleh ketika menunjukkan huruf huruf H tipis, lalu juga lidahnya ya tidak sejajar dengan gigi seri bagian bawah. Jadi imalah atau di atas. Tertahan jadi suaranya. Ya, jadi dia sejajar saja sudah. Lidahnya, ujung lidahnya nggak gerak-gerak. Seperti video yang tadi kita sudah lihat. Kita video yang sudah lihat. Mundur. Lalu bagaimana ketika dia kasroh? Kita lihat lagi ketika dia kasroh di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Ujung lidahnya tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Tengahnya naik, pangkalnya turun. Ada sering kita temui ada seseorang yang tidak bisa mengeluarkan udara. Tidak dia mengeluarkan udara. Mungkin suaranya yang berat, ya. Maka apabila kita temui suara kita seberat itu, sampai susah mengeluarkan, nggak bisa dipaksain. Ya, cukup suaranya terdengar dengan telinga sendiri. Misalnya cuma mampu segitu. Ya sudah, kelas. Ya, maka carilah mentor, guru yang teliti dalam mengoreksi suara kalian. Jangan sebulan pindah, jadi guru yang mengoreksi kalian harus beradaptasi lagi. Jadi kalau teman-teman ada di TikTok ya, naik ke sini, ya, hanya tuh begini, ya kalian tahu hanya ini kurang, gitu ya. Maka standarnya harus dikurangi. Ya. Anda belajar 2 tahun, 3 tahun nggak bisa, karena memang permasalahan pita suara Anda, gitu ya. Maka cukup dikurangi standarnya. Nggak perlu sampai Allah, tapi cukup dengan Allah,
nggak sampai suaranya gitu, nggak bisa sampai orang normal gitu ya. Mungkin ada permasalahan di tenggorokan, atau kalian bisa berobat ke spesialis tenggorokan gitu ya. Sama dengan suara-suara yang masuk ke dalam hidung. Tidak semuanya suara masuk ke dalam hidung itu penyebabnya adalah suara yang memberikan tekanan. Tapi bisa jadi ada sinus, ada penyakit dalam hidung gitu ya, penyakit atau lendir-lendir yang ada di dalam hidung. Nah, dan hak yang berikutnya adalah hak dalam keadaan dhammah di tempat tembus gigi. Pangkalnya turun, ujungnya ya, tempat tembus gigi saya di bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Nggak bergerak nih ujung lidahnya. Jangan juga huruf H ya, yang dhammah, H yang dhammah, lidahnya datar. Malah H yang kasroh juga ya, di ujung lidahnya sejajar, gini, datar. Hei. Jadi malah nggak bisa. Dia harus berada di tempat tembus gigi seri bagian bawah. Atau lidahnya tidak menempel. Ada jeda. Seperti huruf, ini posisi huruf shin dan jim. Gitu. Itulah kesalahan-kesalahan yang sering ditemui di lapangan. Baik, cukup, kelas. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyain? Silakan bunda-bunda yang ingin bertanya. Mohon maaf, bunda-bunda bisa berkomentar tidak? Tadi ada yang mengatakan kalau kolom komentarnya ditutup. Apakah bunda-bunda tidak bisa berkomentar? Memang dinonaktifkan Kak Mei kolom komentarnya. Oh, Ustadz, coba tolong dicek dulu. Obrolan. Harus sebentar ya. Harusnya bisa ya kalau komentar. Ini Siti Nurjana bisa ngirim pesan. Coba bunda, coba dicoba lagi. Udah bisa. Udah bisa, oke, baik. Silahkan bagi yang ingin bertanya, mohon maaf diangkat tangannya dulu ya, bunda-bunda ya. Biar bisa kami tahu siapa dulu gitu yang akan mengangkat tangan, dia dulu yang bertanya. Oke, silahkan. Bunda Neni. Pak Ustadz, mau tanya. Berarti kalau huruf ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, A dan H, kalau dia keluar dari makhraj yang sama, berarti yang membedakan apa tuh Pak Ustadz? Pembedanya, apa yang membedakan huruf A dan H? Kalau Hamzah dan H. Hamzah dan H, kalau dia memang keluar dari makhraj yang sama. Udara itu sama kan suara sama. Yang pertama adalah huruf Hamzah tidak memiliki aliran udara. A. Kalau H. Suara dengan udara keluar secara bersamaan. H. Kalau Hamzah nggak ada udaranya. A. Nggak ada. Yang kedua adalah pita suara. Huruf H, pita suaranya jauh lebih lebar daripada huruf Hamzah. Karena pita suara saya harus di black dulu nih. Makanya saya nggak bahas pita suara, karena saya tidak bisa mencontohkan pita suara. Jadi secara ilmiah,
pita suara huruf H jauh lebih besar. H daripada huruf A. Gitu ya. Apalagi dalam keadaan sukun. Karena suaranya tertahan. A. Kalau H, dia terbuka karena mengalir. Rikhwa, wabain, rikhwin. Tamam. Baik, Cukup? ada lagi? Selanjutnya, Ratih, oke. silakan. Di sini silakan Bunda Rati. Afwan Ustadz, kalau untuk posisi yang untuk kasroh sama domah yang tipis itu apa semua posisi ujungnya itu di tumbuh gigi seri bawah Ustadz? Pasti. Pasti. Tidak ada buku ya yang kholaf ya atau apa namanya yang salaf atau kholaf apa namanya posisinya lain atau di atas gini atau gini mencong, nggak ada. Semua pasti di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, itu pasti. Tidak ada khilaf para ulama. Berarti semua huruf ya Ustadz ya? Yang tipis ya? Iya, semua huruf. Hatta dia tipis, hatta dia tebal. Oh, Hatta dia tipis, hatta dia tebal. siap Ustadz. Syukran Ustadz jawabannya Ustadz. Nah, syukri. Nanti mudah. Oke. Satu Masih lagi ada berarti ya. Bunda-Bunda? Ya. Masih ada? Silahkan angkat tangannya. Kalau tidak berani bertanya langsung, boleh diketik di kolom komentar, akan kami bacakan. Oke, Bunda Nova mungkin ingin bertanya? Perasaan yang nanya ini mulu, nggak ada yang lain. Ustaz, Sepertinya. Ustaz, saya Silahkan. mau bertanya Ustaz. Ya. Saya kesulitan mengucapkan huruf H ketika dia sukun gitu dialirkan tuh kadang-kadang sering ketuker sama huruf H. Jadi kadang-kadang Oke. itu kalau huruf H itu nggak ngalir gitu apanya Ustaz Ya. suaranya. Tadi saya Itu jelasin. gimana caranya? Ustaz, Tadi cara saya mengalir. jelasin. Yang pertama, pita suara orang kan berbeda-beda ya. Pita suara ada suaranya, maaf ya, misalnya perempuan kayak Samson, laki kayak Kemayu, pengeber, perempuan jadi kobor, gitu ya. Maka yang paling tepat adalah Anda latihan ya mau huruf H tanpa mengeluarkan suara. Maksudnya tanpa mengeluarkan suara H-nya. H-nya nggak perlu, tapi itu latihannya. Pada huruf-huruf ya, pada huruf-huruf sukun. Yang H besarnya itu Ustaz, H besar. Kalau H yang tipis yang H pedas itu bisa mengalirnya. Cuman kalau yang H itu kan Coba kalau sukun pertanyaannya lebih biasanya spesifik harusnya nih ya. apa namanya Oke, itu ya? baik. Di akhir ayat gitu sering nggak kedengeran itu hanya. Contohnya misalnya lafaz Allah, Ya Allah. Allah itu ya namanya khofa, penyakit huruf H besar. Gini, yang sering kita temui, Anda membaca Al-Quran gitu ya, berhenti di huruf H gitu ya, dalam keadaan nafas yang napas yang tipis, napas yang hampir habis. Jadi huruf H itu nggak kebagian. Iya benar Ustaz. Iya, makanya gini Mbak Nova ya, Anda harus punya mentor, harus punya guru yang tahu di mana letak-letak kekurangan Anda dalam melafalkan huruf. Jadi bukan cuma sekedar mengoreksi, Anda ketika gini, saya kasih contoh gini, nih buat para ustadz yang mendengarkan ini ya. Ketika dibaca lafaz Allah, nyampe nih, Allah. Ketika dia baca satu ayat full, lalu dia berhenti di huruf H, lalu tidak keluar H-nya, itu maknanya bukan dia nggak dapat huruf H-nya, bukan napasnya nggak sampai. Paham? Iya Ustaz. Bukan bacaan ente salah, bukan. Antum coba ngomong Allah, Allah. Allah. Lagi.
Allah. Suaranya ada, jelas. Bukan berarti nggak ada. Nggak sampai napas Panjang ente. gitu nggak nyampe Ustaz. Iya, kalau pendek nyampe. Tapi kalau panjang, emang begitu. Itu namanya Kelelep khofa. gitu. Makanya Anda kebanyakan orang ya, mereka membaca Al-Quran terlalu senang mungkin, terlalu emosional, terlalu bersemangat sampai dia lupa ya batas nafasnya. Atau seseorang itu mungkin Mbak Nova belum tahu dia berhenti di mana kalimat-kalimat yang tepat. Kalimat yang boleh berhenti, dia wakaf itu di mana. Gitu ya. Paham? Ya. Tamam. Ustaz, ada satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Di sini adakah hukumnya termasuk lahan apa Ustaz kalau tidak sampai sempurnanya itmamul harokat? Masuknya ke khofi. Ya, tidak kesalahan yang tidak merubah makna. Ya, misalnya ente nyebutin misalnya alhamdu, hanya nggak sempurna. Bukannya berubah ya, kalau berubah hanya ya berubah maknanya. Tapi kalau sifatnya tidak tertunaikan, tidak merubah makna. Misalnya jadi alhamdu gitu, nggak keluar lah, pokoknya nggak keluar lah hamasnya. Atau misalnya asyaitonu, jadi asyaitonu gitu. Maka itu masuk pada lahan khof gitu ya. Itu masih diampuni selama Anda masih punya niat belajar. Selama Anda akui bacaan Anda itu masih kurang, Anda masih berusaha. Ya, wa yatata'u fihi fa huwa syaqqun alaihi lahu ajran. Gitu ya. Masih terbata-bata, maaf ya mungkin. Oke, baik, cukup. Dan yang terakhir, hari ini kita hanya membahas ismamul harakat hamzah. Yang lainnya belum Ustaz. Iya, huruf ain, betul. Dan yang terakhir kita akan membahas huruf ain. Ya, saya ulangi sekali lagi, hari ini kita sudah membahas ismamul harakat. Posisi lidah pada huruf fathah, kasrah, dhamma, tipis dan tebal. Hamzah, ain, dan ha. Dan ain di sesi terakhir. Baik, saya akan bagikan layar kembali. Teman-teman tolong lihat huruf ain. Huruf ainnya. Oke. Perhatikan huruf ain, lihat di gambar di layar. Sesuai dengan gambar huruf ain, ya Anda boleh cari seluruh buku tajwid yang memiliki gambar, semuanya sama. Ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, ya, pangkalnya datar atau pangkalnya turun, tenggorokannya menyempit. Tenggorokannya menyempit. Ya, sekali lagi. Huruf ain, ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar atau pangkalnya turun, tenggorokannya menyempit. Ya, pahami itu, ya. Maka saya akan putar videonya, perhatikan. Nah, ini huruf ain. Nah, tuh tenggorokannya menyempit, seperti itu. Seperti itu. Tuh teman-teman ya. Dia menyempit seperti itu. Sekali lagi saya ulang. Nyempit. Sama seperti huruf H. Satu makhraj. Ya, dia menyempit. Nanti kita akan bahas perbedaannya. Lagi.
Seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi, huruf ain ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar, tenggorokannya menyempit. Ya. Nah, kita stop. Oke. Baik. Kita praktekkan huruf ain. Perhatikan. Huruf ain sebelum dia berharokat, tenggorokannya menyempit. Nah, dia baru ada suara. Nih, dengerin. Ya, teman-teman, perhatikan kalimatnya. Ya, saya akan berbicara ya dengan bahasa yang paling mudah. Ya, perhatikan kalimatnya. Huruf ain baru ada suara ketika lidahnya kembali normal. Ini kan menyempit. Ini belum ada suaranya nih. Baru ada suaranya ketika datar. A, 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 A. Ini belum ada suaranya nih. A. Ya. A, sama H juga. Masih udara kalau kayak gini. Baru ada suaranya kalau lidahnya sudah kembali datar. A. A. Saya ulang sekali lagi. Saya yakin beberapa teman-teman masih bingung dan mungkin baru dapat di sini. Huruf ain dan ha atau huruf apapun, ya, dia belum ada suaranya nih. Ketika di makhraj asal, belum ada. Baru ada suara huruf ainnya ketika lidahnya ya kembali ke normal. A, 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 ha, 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 gitu ya. Paham ya? 6. Huruf ain dalam keadaan fathah, ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. A, A. Lalu, bagaimana bisa huruf ain masuk ke dalam hidung? Gitu ya. Atau hamzah masuk ke dalam hidung. Gimana prosesnya? Yang pertama, ya, karena dia melakukan penekaran suara. Suara itu keluar dari al-jauf. Dari tenggorokan nih. Suara keluar dari al-jauf. Dia mengeluarkan suara dengan cara diberikan tekanan. Dia tanpa dia sadari suara itu keluarnya dari hidung. Lidahnya udah bener. Lidahnya bener, datar udah. Tapi dia tekan suaranya. Gitu. Itu dia dan gini, sebagian orang mereka tuh sulit menelaah suaranya jangan masukin ke dalam hidung. Jangan masukin, dia itu belum, maksudnya dia seseorang itu belum bisa memerintahkan, ya, dia otaknya belum bisa memerintahkan suaranya itu keluar dari mulut, bukan keluar dari hidung. Ya, tidak semudah otak itu memerintahkan tangan kita untuk lurus, tangan lurus. Tidak semudah itu memerintahkan otak untuk mengeluarkan suara dari mulut. Makanya butuh latihan. Cara latihannya ya mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf yang tipis, terutama hamzah dengan ain, dengan intonasi suara yang ringan. A, 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 I, U, I, U, I, U. Terus
Gitu. Banyak metode. Asal sabar. Kalau misalnya nggak nemuin, oh saya udah coba ini, saya nggak bisa. Coba cek apakah ada lendir di dalam hidungnya, ya, ada gangguan saluran pernafasan, cek. Kalau ternyata ada gangguan saluran pernapasan, itu dulu yang diobatin, baru latihan. Jangan latihan bertahun-tahun ternyata kita punya penyakit sinus misalnya, ada lendir-lendir, nggak akan bisa. Itu penelitian yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kami, guru-guru kami, terutama Syekh Mahmud dari Mesir. Nah, lalu jangan kita menyebutkan huruf ain ya di tempat tubuh gigi seri bagian bawah. Bisa nggak? Bisa, betul. Tapi perpindahannya sulit. Setiap huruf ketika ditaruh tempat tubuh gigi seri bagian bawah pasti bisa. A, ba, ta, fa, ja, ha, gini. Ha, kok enggak. Ya, misalnya the, pasti bisa. Tapi perpindahan hurufnya jadi sulit. Iya, kan ada orang jadi jaja, bukan jasa jadi jaja, rizko jadi rizko. Itu karena perpindahan huruf, perpindahan lidahnya, dia ya belum bisa, otaknya belum bisa mengikuti perintah lidah, mulutnya belum sinkron sama lidahnya. Caranya gimana ya? Latihan. Tamam. Itu pengucapan huruf ain ya, jangan di bawah sini. Ini ada tempat kasroh. Karena perpindahannya nanti akan susah. Atau tadi satu lagi, lidahnya nggak boleh ke atas misalnya. Atau lidahnya nggak nempel. Atau semisalnya nggak boleh. Ya, resikonya adalah bisa menjadi imalah. Gitu. Resikonya akan jadi imalah. Gitu ya. Atau jangan ditekan-tekan. Jadi masuk ke dalam hidung. Lembut saja. Tamam. Kalau berikutnya adalah ain dalam harokat kasrah. Ain kasrah, ujung lidahnya bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Tengahnya naik, pangkal turun. Ai, 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 ai. Nggak boleh dia datar lidahnya. Ai. Jadi imalah. Lidahnya datar. Kalian boleh langsung praktek tuh di kaca tuh. Nggak bisa. Jangan bisa. Lidahnya datar. Disuruh tempat tumbuh gigi, udah tempat tumbuh gigi. Gitu ya. Kecuali kalian melakukan penelitian yang lain, boleh, silakan. Gitu ya. Kalian mau lidahnya mau bengkok misalnya. Misalnya mencong misalnya. Terserah. Itu lakukan penelitian sering-sering tanpa menyalahkan yang lain. Tamam. 6. Dan ain harokat dhammah. Ya, ain harokat dhammah, ujung lidahnya tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengah naik, pangkalnya naik. Ismamul harokat yang tadi awal-awal kita pelajari. Aung. Ai. Aung. Sukun. Kalau ain sukun doang, nggak ada hamzanya, ain sukun doang. Ya. Kalau dalam keadaan doma juga nggak boleh di lidahnya datar. Jadi imalah ya, atau dikatakan juga cadel. Kok ai?
gitu, nggak bisa. Langsung praktek. Gitu ya. Allah Rasulullah. Baik, silakan. Silakan Indro. bagi yang ingin bertanya, angkat tangannya atau boleh ketik pertanyaan di kolom komentar. Silakan. Tidak ada? Oke, satu orang. Bunda siapa? Bunda siapa ini? Ini Bunda siapa yang nggak tahu yang nggak kelihatan ya? Hah? Ada? Coba Bunda dibuka mute-nya, tes, tes. Bunda siapa yang mau bertanya? Silahkan. Kami boleh izin bertanya Kami? Boleh, Oke. boleh. Boleh, silahkan. Gantian ya. Ganti-gantian. Silahkan. Izin bertanya Ustadz, untuk huruf H dan Ain yang satu makhraj, H besar atau untuk H kecil? menyempitkannya itu apa ditarik lidah, apa diangkat ke atas si itunya si untuk menyempitkannya, si ujung lidah yang dekat ke pangkal apa diangkat ke atas, apa dorong ke belakang begitu Ustadz? Untuk menyempitkan huruf ain sama H ya. H. Dia pangkalnya yang turun. Dimundurin. Dimundurin lidahnya Ustadz? Iya, dimundurin lidahnya. Seperti gambar yang tadi video yang tadi kita lihat. Mundur. Baru ada lagi kembali, suaranya baru ada ketika kembali lagi lidahnya datar. Gitu. Ya. Ya, syukran Ustadz. Nah. Oke, baik. Ada Pertanyaan selanjutnya. Ya. Pada huruf ain sering terjadi mantul, ada gitu. Kenapa ya Ustadz? Itu karena perpindahan hurufnya. Misalnya ba itu takalluf, berlebihan pada pangkal yang menyempit, itu berlebihan pangkalnya. Ba'ada gitu misalnya. Ya, itu yang pertama, berlebihan pada pangkal lidah yang menyempit. Yang kedua, tawasutnya belum selesai udah pindah. Tawasutnya belum selesai. Ba'ada, bukan ba'ada. Ya, jadi dua. Koreksiannya adalah yang pertama ya, takalluf berlebihan dalam menyempitkan tenggorokan agar terdengar fasih, mungkin dia paksakan lidahnya ba'ada. Yang kedua adalah belum selesai, sifat hurufnya udah pindah gitu, terlalu terburu-buru. Oke, semoga bisa difahami ya untuk Bunda yang bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Mutia. Ustadz, tolong dicontohkan perpindahan huruf hamzah fathah ke huruf ain dhammah. Oke, baik. Permintaannya ya. Subhanallah. Tamam. Oke, baik. Gini ya, saya slow motion dulu kali ya. Saya slow motion ya. Oke, baik, perhatikan. Huruf hamzah ujung lidahnya sejajar. Gitu. Gitu ya. Au.
Au, au, au. Cukup halas. Nah, Baik. nanti Masih sisanya bisa. ada lagi? Masih ada Oke. lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ini hanya Oke, sekarang masuk ke sampai sesi sesi tanya ini jawab. ya? Silakan sisanya masuk ke sesi tanya jawab sampai 11.45 berarti ya kami ya, sebelum waktu zuhur. Boleh. Ya, silahkan. Silahkan Bunda, ini sesi tanya jawab bebas ya Bunda ya. Tapi satu-satu ya yang tertib. Nah, boleh, silahkan. Silahkan, jangan ragu-ragu Bunda. Jangan sampai nanti ada unek-unek. Silahkan dipertanyakan sekarang. Tidak ada yang mau bertanya Bunda? Oke, Bunda Nova. Iya, Bunda Nova. Bagaimana Bunda Nova? Ini Ustadz, apa kalau melatih huruf Ain itu supaya nggak masuk hidung harus ditutup ya hidungnya ya? Ya, harus ditutup. Betul. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, lafalinnya pelan. Kalau saya kan enak banget nih. Ada kaca depan saya, lidahnya saya ngeliat, hidung saya tutup. Aduh sakit. Gitu. Terus yang kedua, jangan dimasukin ke dalam huruf dulu. Maaf, jangan dimasukkan ke dalam kalimat dulu. Huruf-huruf pendek-pendek dulu, sukunin, berharokat, kasrah, fathah, dhammah gitu. Jangan dimasukin ke huruf dulu kalau ke kalimat dulu kalau belum bisa. Gitu. Nah, Oke, baik. Semoga Kalau bisa yang ini Ustadz, dipahami. itu kan yang fathah. Kalau yang kasrah itu kalau yang supaya nggak masuk hidung gimana? sama, nggak ada bedanya. Sama, cara latihannya sama. Mau fathah, mau kasrah, mau dhammah, cara latihannya sama. Makanya, teman-teman, carilah orang yang punya metode. Metode sabar, metode posisi, mungkin posisi lidahnya, tahu penyakit-penyakit antum. Dan antum, ya, ekspektasinya kurangin. Jangan seminggu, sehari langsung pengen bisa, jangan. Istiqomah saja. Gitu ya. Antum latihan pada huruf-huruf, ya, pada huruf-huruf, potongan-potongan huruf, jangan langsung pada kalimat. Tadi, misalnya ain kasroh, iya, latihannya begitu, semua ditutup hidungnya sambil lihat kaca, lidah saya nyempit gak ya, gitu, saking gini hidungnya, iya, sambil dipijat-pijat hidungnya. Ya nggak masuk Ustadz. Gitu. Kalau yang Hamzah itu harus ditekan ya Ustadz atau apa? Apanya? Hamzah. Kalau alif gitu kalau kita. Pertanyaannya. Kalau huruf Hamzah kita mengucapkan A itu harus ditekan gitu ya. Harus ada penekanan gitu. Oh iya betul. Iya. Harus ada penekanan. Gitu. Baik, cukup kholas kita kasih kesempatan yang lain. Pak Ustadz, saya belum kecil kalau baca basmalah sinar syad tipis ya belum ya latihan sabar, minta sama yang punya Quran, jangan minta sama ustadznya, jangan minta sama pembimbing Anda, minta yang pertama yang punya Quran. Allah ridho gak? Kalau Allah udah ridho ya sahabat, bisa jadi sehari bisa datang, minta dulu keridhoan ya Allah. Allah mungkin lagi ngelihat perjuangan Anda, sabar saja. Yang penting Anda berusaha terus, gitu ya. Latihan terus. Gitu. Atipis kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bismillah. Hak kecil bismillah.
Him, oh kalimat kasroh kali. Ya, latihan saja. Posisi tengah lidah persisnya masih pakai perasaan doang. Mengarahnya ke langit-langit. Untuk huruf wastul listan, Ustadz rasanya kalau di ja kok kayak lebih ke depan mendekati ujung lidah. Posisi bisa ngomong Mbak Ye. Saya kurang paham posisi tengah lidah persisnya masih pakai perasaan. Anda feelingnya belum kuat maksudnya. Kalau mau lihat posisi lidah, Anda harus ngaca. Saya aja kalau nggak ngaca, saya kagak bisa ngeliat posisi lidah saya sendiri. Ngaca. Belajar pakai kaca. Kan saya sambil ngaca nih. Jadi saya kelihatan lidah saya. Anda bisa ngelihat lidah saya sendiri. Anda juga bisa. Gunakan video, gunakan kecanggihan teknologi juga buat lidah Anda. Untuk wastul lisan, ya tengah lidah, Ustadz rasanya kok kalau di huruf jim, kok kayak lebih ke depan mendekati ujung lidah. Enggak. Ya, saya bonusin buat IE. Saya bonusin buat IE. Nih, huruf jim. Walaupun kita belum masuk babnya ya. Saya bonus buat ente. Nah. Huruf jim. Ja. Ujung lidahnya mengarah pada gigi seri bagian bawah. Ja. Kalau ente tempelin begini, ja jadi becek. Ya Allah Rasulullah. Itu bonus ya, walaupun kita belum masuk kepada babnya. Ada lagi? Ya, masih ada waktu 5 menit, teman-teman yang mau bertanya. Tenang, kita masih banyak materi ya, insya Allah. Tapi daurahnya insya Allah 1 bulan. Kalau ternyata 1 bulan ini kurang, nanti kita akan tambahkan materinya. Ustadz, kalau tengah tenggorokan bahasa Arabnya apa Ustadz? Ulangi, tengah tenggorokan kenapa? Bahasa Arabnya apa Ustadz? Bahasa Arabnya. Wastul halqi. Kalau paling bawah aqsal, atas adnal. Ustadz, ini ada pertanyaan yang terkunci dari Bunda Mutia Almira. Ustadz, kenapa huruf H itu sering kecampur dengan huruf H? H besar dengan huruf H pedas maksudnya. Kenapa huruf H itu sering kecampur? Mungkin maksudnya ketukar mungkin ya. Ketukar dengan huruf H. H besar dan H pedas. Ingat, rumusnya H besar dengan H tipis. H besar udara dulu yang keluar. H. Kalau H tipis udara dulu yang keluar. H. Ingat rumusnya. Anda harus teliti ketika mengucapkan huruf H besar, suara dengan udara keluar secara bersamaan. H. Kalau H tipis udara dulu yang keluar. H. Udara dulu yang keluar baru suara. Anda pahami itu dulu. Anda kuatin itu dulu agar tidak tertukar. Kenapa bisa jadi tertukar? Karena mungkin lidah Anda terpleset. Ya. Mulut sama mata belum sinkron. Ketika membaca ayat, mulut sama mata belum sinkron. Gitu. Nah. Gimana? Ada lagi? Bunda masih ada pertanyaannya? Sebelum masuk zuhur ya, 4 menit lagi. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya itu bukan ketukar Ustadz. Misalnya kan mau menyebutkan huruf H besar, terus di makrotnya sudah, tapi pas keluarnya itu lebih dekat ke huruf H yang pedas gitu maksudnya Ustadz. Ya, Anda harus tahu juga tadi ya, H besar itu
Anda suara dengan udara harus keluar bersamaan. Anda ingat-ingatin, catat. Huruf H besar, suara dengan udara harus keluar secara bersamaan. Kalau H tipis, ya, udara dulu baru suara. Itu yang harus diingat-ingat. Ya. Dan latihannya jangan di ayat-ayat panjang, ayat-ayat pendek dulu. Ya. Jangan ekspektasinya langsung latihan di ayat-ayat panjang. Jangan. Ya, Pak Mutia ya. Saya yakin Anda kurang latihan saja. Nah, Ustaz, huruf H sukun sebelum berharokat kasrah, kenapa suka ke huruf kho? Huruf H sukun sebelum berharokat kasrah. Ente terlalu bersemangat sampai pangkalnya naik. Bades, ente terlalu bersemangat menyebutinnya sehingga sampai pangkalnya naik. Ingat, kalau perbedaan dari tipis ke huruf tebal itu hanya soal pangkal. Walaupun sedikit naik, tetap itu akan merubah suara. Ingat ya, walaupun setiap huruf naik pangkalnya 1 senti saja, itu akan merubah suara. Ya, paham? Allah Rasulullah. Oke, baik, insyaallah sampai ketemu teman-teman sampai di hari Rabu depan, insyaallah ya. Oke, kita tutup kajian pada siang hari ini. Silakan kami. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah ya, selesai sudah acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah menjelang zuhur ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan,